Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di Mutiara Investment Club dengan tema hari ini. Saya ingin berbagi tips ya, memanfaatkan open sama dengan low. Jadi saya lebih ke bagaimana teknik entry-nya. Jadi ini adalah teknik yang belakangan cukup populer. Kalau nggak salah mungkin ini dipopulerkan oleh Pak Fir mungkin ya. Saya tidak tahu persis siapa yang mempopulerkannya, tapi kalau nggak salah beliau itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana memanfaatkannya dengan teknik entry versi saya. Nah, itu yang pengen saya bahas. Tentu nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan pada teman-teman, pastikan sudah subscribe channel ini karena mungkin akan ada banyak sekali info-info yang bermanfaat, baik itu tips, trik maupun watchlist saham mingguan. Memang biasanya di hari Minggu saya berbagi stock pick saham mingguan, tapi karena tadi saya sedang ngobrol di MIJ Pro ya, grup pro-nya yang saya punya, lagi ngobrol tentang bagaimana teknik entry. Jadi saya akhirnya terpikir untuk membuat video ini terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi pengertiannya, pengertian sederhananya open sama dengan low itu adalah harga open adalah harga yang paling bawah, harga terendah hari itu. Jadi pada harga selanjutnya berarti harga di atas harga open, gitu kan. Kalau harganya di bawah turun berarti bukan open sama dengan low kan, gitu intinya. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman kan gini, iya benar kalau open sama dengan low berarti ya kalau trading di situ kalau bisa dapat di open ya berarti cuan kan gitu. Karena kan belinya di posisi paling bawah. Yang jadi pertanyaan kan begini, kapan kita bisa memanfaatkan open sama dengan low yang paling ideal? Kalau kita misalnya menggunakan bot, biasanya memang ada notifikasi open sama dengan low, tapi harganya sudah naik 2-3% barangkali gitu ya. Jadi kita ketinggalan kereta gitu kan, ketinggalan harga sahamnya sudah naik. Nah, oh ya, ini karena nanti saya akan menyebut nama-nama saham, jadi saya perlu menyampaikan disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa saham apapun yang saya sebut itu bukanlah rekomendasi jual ataupun beli, ini hanya untuk pembelajaran atau edukasi saja. Oke, kita lanjutkan bahwa kapan memanfaatkan open sama dengan low yang paling ideal. Yang pertama adalah mengenali karakternya. Mengenali karakter itu maksudnya saham ini memang sering open sama dengan low. Jadi kita perlu lihat riwayatnya ke belakang. Karena kenapa kok ini penting? Karena misalnya saya menyebut nih contoh ya, Prim, Atap, Jas, BG3 dan lain-lain. Kemarin ada juga ada saham Bima, nanti saya lihatkan. Cuman memang kalau dilihat dari karakternya, Bima itu beberapa kali open sama dengan high. Jadi ketika hari Kamis open sama dengan low, hari Jumat juga open sama dengan low. Jadi ketika saya mau entry, ragu-ragu nih di hari Jumatnya. Kenapa? Karena dia sering open sama dengan high. Ya, dia sering melakukan itu. Jadi ditutup akhirnya merah. Jadi misalnya sebentar kita perkecil, misalnya seperti ini, ya. Ini sering, walaupun beberapa kali juga open sama dengan low. Nah, masalahnya adalah berarti kalau kayak gini kan ada dua kemungkinan saham di Bima ini misalnya ya. Dia sering open sama dengan high, juga tidak jarang open sama dengan low. Pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk bisa memanfaatkannya? Oke, kita masuk ke kriteria selanjutnya. Jadi setelah mengenali karakternya, kita mengukur support dan resistennya. Ya, mengukur support dan resistennya.
Jadi kalau kita tahu supportnya ada di berapa, misalnya kita tahu nih kalau dari sisi karakter, ini kan sudah, oh berarti ini kalau ARP 2 sampai 3 kali, berarti dia mungkin akan open sama dengan low. Ini 2 kali cukup, naik. Ini 3 kali cukup, ini 2 kali, yang ini 3 kali, gitu ya. Yang ini 2 kali, yang ketiganya open sama dengan low. Jadi kita sudah tahu karakternya, kita tahu support resistennya. Kita kalau Bapak Ibu belum tahu support dan resisten, berarti harus belajar dulu gitu kan. Nah, ini kan ketika apa namanya, ada resisten di sini di break, kemudian di break 2 kali dengan lumayan, maka kemudian ini menjadi support gitu ya. Ini juga seperti itu. Nah, nanti bisa diukur support resistennya seperti apa. Kok jadi Bima ya? Oke, kita pindah ke contoh yang akan saya sebutkan, misalnya Prim. Waktu itu kan kita pernah trading Prim, itu sering open sama dengan low. Ya. Nah, kalau teman-teman ingat, waktu itu kita trading Prim di sini. Ya. Nah, sekarang terjadi lagi nih. Ini open sama dengan low gitu ya. Ini sering terjadi, artinya Bapak Ibu perlu mengenali karakternya dan perlu mengenali supportnya. Pertanyaannya, bagaimana mengenali supportnya kalau sementara open sama dengan low itu seringkali false break, false breakdown gitu ya, seolah-olah breakdown tapi dia nggak nggak terjadi. Nah, ini kan misalnya kita identifikasi supportnya 340, tapi ada nih harga 324, ada nih 336. Nah, ini yang jadi soal. Apa namanya, bagaimana mengantisipasi ini gitu ya. Nah, maka saya punya tips dan trik untuk mengatasinya. Kita sudah identifikasi supportnya, tapi dia opennya di bawah support. Nah, karakternya sih sudah tahu, supportnya sudah tahu. Lalu memang di closing tidak lebih rendah dari supportnya 340, tapi kan saya takut gitu ya kalau dan tidak bisa memanfaatkan ini. Nah, justru itu yang ingin saya bagikan. Oke. Ada prim, ada jas, misalnya. Ini kan sering terjadi open sama dengan low, gitu ya. Kalau teman-teman menyimak juga waktu itu kita beli di sini, kok bisa Pak? Kita beli di sini, kita beli di sini ya. Yang mungkin yang teman-teman di Mutiara Investment Club ngertinya paling mungkin yang di sini kan barangkali ya. Dan terakhir saya tes di BGTG. Oke, nanti kita cek. Saya lanjutkan dulu ke slide. Nah, yang terakhir setelah tidak cukup dengan kenal karakter, tidak cukup mengidentifikasi support dan resisten. Jadi, tapi juga harus memperkirakan kapan waktunya dia berbalik gitu ya. Kapan waktunya dia berbalik. Jadi kalau teman-teman ikut di grup Telegram Mutiara Investment Club misalnya, teman-teman bisa menyimak lah. Dan yang terakhir adalah, jadi dari tips yang ketiga adalah di ini namanya di MLPL ya. Ini saya publikasi di tanggal 25 jam 9.39 malam. Jadi tradingnya berarti tanggal berapa? Tanggal 26 ya. Ini kan tanggal 25 Januari jam 9 malam. Berarti tradingnya nggak mungkin malam-malam kan sahamnya. Berarti tradingnya adalah tanggal 26 Januari. Gitu ya. Nah, tanggal 26 Januari yang terjadi adalah dia open gap down. Berarti kan walaupun ini tidak ideal banget ya, karena ada sedikit ekor di sini. Tapi sudah terprediksi dari sisi time, tadi kalau Bapak Ibu lihat di Telegram, alasan saya adalah, saya sudah sampaikan prospektusnya macam-macam, terus kemudian ada pertimbangan waktu di sini. Ya, ada pertimbangan waktu di sini, di tanggal 26, kemungkinan itu adalah titik balik harga ya. Waktu kapan dia harus berbalik harganya gitu. Itu yang terjadi di MLPL. Jadi nanti teman-teman barangkali kalau berminat mau join
pengen dapat bocoran-bocoran saham seperti ini, silahkan join melalui link yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi dari video ini, ya. Jadi grupnya ini channelnya, terus grupnya namanya Mutiara Investment Club. Jadi saya publikasi juga ini. Jadi teman-teman yang ikut beli, ya, yang ikut beli barangkali hari ini sudah cuan lebar ya, di atas 20% saya yakin. Oke, itu apa namanya tiga syaratnya ya, tiga syaratnya. Nah, tapi masih ada persoalan. Persoalannya apa? Misalnya saja kita entry-nya di JAS misalnya ya. Misalnya kita lihat JAS, itu kan sering open sama dengan low, lalu tutupnya, nah ini misalnya kita beli 181, tutupnya 186 misalnya. Kita benar waktunya, harinya hari apa namanya tanggal 10 Januari, sementara kita baru tahu kalau kita menggunakan bot setelah jam setengah 10 misalnya sudah naik 2-3%, terus kemudian memang naik, ini memang open sama dengan low, tapi kita telah TP terus mundur ke sini, balik lagi ke harga kita beli, akhirnya baru bisa cuan esok harinya kan gitu ya, baru bisa cuan esok harinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan benar-benar bisa beli di bottom, benar-benar kita bisa beli di bottom. Caranya adalah jawabannya adalah ada di teknik entry ya. Saya stop dulu, saya balik ke slide. Teknik entry-nya ada, contoh saya adalah di sini. Misalnya ya, teknik entry, jawabannya ada di teknik entry. Ini contoh terakhir yang sempat saya screenshot. Jadi teknik entry yang saya gunakan adalah ini saya transaksi di BGTG, saya masuk di beli di 206, lalu saya jual sebagian di 220. Ini 1.500 lot, ini saya jual 500 lot ya. Misalnya BGTG ya. Saya masuk ke BGTG, maaf sebentar. Ya, saya masuk ke BGTG. Jadi kita akan ulas satu karakter ya. Ini pernah melakukan open sama dengan low, ya kan? Lalu kemudian apa namanya? Ini juga pernah beberapa kali gitu ya. Yang kedua support, jadi kita mengidentifikasi ini sebagai supportnya. Jadi dua kriteria terpenuhi. Yang ketiga time, jadi ada perhitungan waktunya. Jadi saya sudah memprediksi bahwa ini adalah waktunya ya kan, selain ini sudah ARB, ini ARB, terus kemudian kemungkinan dia akan ARB di bawah, jadi mungkin ARB ketiga dan berbalik ke atas karena ada pertimbangan waktu. Lalu teknik entry-nya yang saya ceritakan, Pak, kok bisa dapat di harga 206? Apakah langsung dipantengi? Tidak. Jadi yang saya sebutkan adalah misalnya, maaf saya belum screenshot, tapi intinya adalah saya menggunakan KISI, jadi grup MIC Pro itu adalah grup yang saya bentuk atas dasar kerjasama dengan KISI. Jadi saya menggunakan aplikasi Coins. Nah, di aplikasi itu ketika malam saya order. Jadi ketika malam-malam itu saya order, sebentar kayaknya saya tadi ada obrolan di MIC. Tapi mohon maaf ini bukan bukan ajakan jual atau beli. Saya hanya ingin menceritakan tekniknya saja. Saya ingin menceritakan tekniknya, jadi tekniknya itu kurang lebih begini nih. Begini, jadi saya order malam-malam. Jadi ordernya adalah ketika kita memprediksi bottomnya 200, maka yang saya lakukan adalah auto order dengan ketentuan jika harga lebih dari 200 atau lebih dari atau sama dengan 200 ya. Jika harga lebih dari atau sama dengan 200, artinya ketika dia ARB
saya dapat harga ARB, kalau dia opennya di sini, berarti saya dapatnya di sini. Ya, dia kan opennya 206, berarti saya dapat di 206. Nah, pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau ARB-nya di sore hari? Ya berarti gagal open sama dengan low, artinya orderan kita harus kita withdraw. Tapi kalau pagi-pagi langsung kena, ya pagi-pagi langsung kena, berarti kan dia open sama dengan low memenuhi 3 kriteria. Satu, karakternya kita kenali. Dua, support resistennya kita ketahui. Yang ketiga, time-nya terjawab. Nah, pertanyaannya, di angka berapa kita mau entry? Kalau entry-nya tebak-tebakan susah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak tebak-tebak? Kita gunakan menu auto order, ya, automatic order di sekuritas kita. Kebetulan saya menggunakan KISI gitu ya. Itu jadi kita bisa langsung cuan tuh hari itu. Memang yang saya lakukan adalah yang saya lakukan memang tidak langsung TP full, ya. Walaupun ini lumayan ya, dapat sekitar, saya jualnya tadi di 220 walaupun cuma 6,66 lumayan, 6,88%. Gitu ya. Itu yang saya lakukan. Walaupun saya tidak jual semuanya dengan alasan bahwa emiten ini masih punya hajatan yang kemungkinan targetnya bisa sampai jika ini double bottom ya, jika ini akan membentuk double bottom misalnya ini bottomnya di 200, kemudian neckline-nya di 260 anggaplah gitu, berarti kan kemungkinan targetnya bisa di 320 di sini, masuk akal ya kalau break, kalau beneran jadi double bottom. Itu kenapa saya hanya jualan setengah dan bisa profit maksimal gitu ya. Jadi selain bisa profit maksimal, tidak hilang barang, hari itu bisa ngatur lot, jadi keuntungannya banyak dengan menggunakan teknik ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Nah, nanti teman-teman kalau mau diskusi lebih lanjut silahkan, kalau mau join di grup MIC atau Mutiara Investment Club, nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan share ke yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.